Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diringankan kakinya untuk sama-sama bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam tak lupa selalu tercurah terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dari beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk mengawali aktivitas sholat Jumat kita pada Jumat tanggal 23 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Kami selaku pengurus masjid akan mengumumkan beberapa maklumat terkait pelaksanaan sholat Jumat. Pengumuman yang pertama, alhamdulillah infak Jumat pekan lalu telah terkumpul dana sebesar Rp7.883.000. Rp7.883.000. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan dakwah di masjid yang kita cintai ini. Pengumuman selanjutnya, yang bertindak selaku khatib dan imam insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Lutfi Firdaus Munawar MA dan dibantu muadzin Saudara Sulardi. Mohon kepada seluruh jamaah yang masih di luar untuk dapat memasuk ke dalam masjid, dan untuk semua jamaah yang masih ada di belakang diharapkan untuk dapat merafatkan saf-safnya yang terlihat masih kosong. Di area lantai 1 itu masih terlihat kosong. Mohon untuk para jamaah yang masih berada di luar masjid untuk bisa merapatkan safnya untuk masuk ke dalam area masjid untuk kesempurnaan dalam sholat berjamaah kita. Selanjutnya kami himbau kepada para jamaah yang membawa alat-alat komunikasi untuk dapat segera dinonaktifkan atau di setting sedemikian rupa, disilentkan untuk menjaga keusuhan dalam pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini. Pengumuman lain-lain, kami mengajak kepada para jamaah untuk dapat menghadiri kajian kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah akan dilaksanakan pada Jumat sore hari ini ba'da pulang kerja dengan pengasuh guru tetap kita Al-Habib Ahmad bin Anis Basuro. Diharapkan untuk para jamaah yang mempunyai keluangan waktu untuk bisa hadir mengisi kajian kitab Bidayatul Hidayah yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله معاشر المسlimin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk menjadikan sebagian hari-hari yang Ia ciptakan, sebagian waktu-waktu yang Ia ciptakan sebagai hari-hari dan waktu-waktu yang terbaik, yang memiliki keutamaan dibanding waktu-waktu dan hari-hari yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, pemimpin hari-hari yang lainnya. Allah menjadikan Ramadan sebagai bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-ashrul akhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan juga sebagai hari-hari atau malam-malam yang terbaik. Seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan al-ashrul awal min Dzulhijjah,
afdalul ayyam, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik, karena di antara alasannya adalah yang pertama, karena 10 pertama bulan Dzulhijjah berada di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang disucikan, yang dihormati oleh Islam, bahkan oleh sebelum Islam. Kita tahu bulan-bulan haram di dalam Islam itu ada 4: Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maka 10 pertama bulan Dzulhijjah masuk di bulan yang diharamkan oleh Allah. Dan di antara makna bulan yang diharamkan oleh Allah adalah dilarang di dalamnya berbuat dosa dan maksiat. Meskipun dosa dan maksiat bukan hanya dilarang di bulan Dzulhijjah, dilarang di seluruh bulan, di hari-hari semuanya dilarang. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang melakukannya di bulan-bulan yang diharamkan, memberikan pemahaman kepada kita bahwa jika dosa itu berat dosanya di bulan-bulan yang lain, maka akan lebih berat lagi ketika dilakukan di bulan-bulan yang diharamkan. Di antaranya ketika dilakukan di al-ashrul awal min Dzulhijjah, di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka hari-hari ini kita persiapkan diri kita sebelum masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah untuk menjauhi segala dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 10 pertama bulan Dzulhijjah Allah bersumpah dengannya. Di dalam ilmu Quran para ulama mengatakan ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya, dengan makhluknya, Allah tidak sembarang bersumpah. Allah pasti bersumpah karena makhluk itu, pasti Allah bersumpah dengan makhluk itu karena makhluk itu punya nilai lebih di antara yang lain. Termasuk di antaranya Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah, memberikan pemahaman kepada kita bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah punya nilai lebih di antara yang lainnya. Maka ketika Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, sebagian ulama tafsir selain menafsirkan yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi sebagian ulama yang lain berpendapat yang dimaksud dengan 10 malam atau 10 hari yang Allah bersumpah dengannya dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena juga ada riwayat di dalam satu athar yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menafsiri al-layalil ashr, 10 hari atau 10 malam di dalam surat Al-Fajr itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di antara keutamaan yang lainnya dari 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah amal soleh di bulan ini atau di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah. Allah mencintai amal soleh seorang hamba, tapi lebih cinta lagi ketika hamba itu melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana Allah itu lebih mencintai amal soleh di dalamnya selain hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak pula jihad ya Rasulullah, tidak lebih baik dari orang beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad wahai sahabat, tidak lebih utama dari orang beramal meskipun amal kecil dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, "Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bi syai'in min dalik." Kecuali orang keluar untuk berjuang, berjihad di jalan Allah, membawa harta dan jiwanya, dan dia tidak kembali dengan membawa apapun yang dia bawa, dia gugur dengan mengorbankan jiwa dan hartanya, itu baru sepadan dengan orang yang beramal soleh di awal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Memberikan pemahaman kepada kita betapa mulianya, betapa tingginya nilai orang beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di antara keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah
tilkal ayyam allati tajtami'u fiha al-ibadatul 'azimah. Dia adalah hari-hari yang berkumpul di dalamnya ibadah-ibadah agung, ibadah-ibadah besar. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah ada Idul Adha, ada hari raya Idul Adha. Hari raya yang merupakan disunahkan di dalamnya salat, disunahkan di dalamnya orang berkorban, menunjukkan bahwa itu adalah hari-hari agung di dalam Islam. Juga di dalamnya ada Al-Hajj. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah ada haji. Meskipun waktu haji itu bermula dari Syawal. Jadi orang mulai ihram itu dari Syawal atau Dzulqa'dah boleh, atau di 9 pertama bulan Dzulhijjah. Tapi jamaah dirahmati oleh Allah, tetap ritual haji yang paling penting, manasik haji yang paling inti itu jatuhnya di awal bulan Dzulhijjah, bukan di bulan Syawal. Meskipun orang mulai ihram boleh di bulan Syawal, bukan di bulan Dzulqa'dah, tapi ritual haji yang penting itu jatuhnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Pertama dimulai dengan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Itu hari Mina, jamaah haji berkumpul di Mina untuk berbekal mempersiapkan diri wukuf di Arafah pada tanggal 9. Lalu tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu adalah inti yang paling penting dari ibadah haji, sehingga Rasulullah mengatakan Al-Hajju Arafah. Yang dinamakan haji itu ya wukuf di Arafah. Seolah-olah ibadah haji itu cuma wukuf di Arafah, padahal ada tawafnya, ada sa'inya, ada ihramnya dan lain sebagainya. Tapi kenapa Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah? Haji itu ya wukuf di Arafah. Karena nilai haji seseorang akan ditentukan sejauh mana kualitasnya dalam wukuf di padang Arafah. Makanya orang ketika datang ke Mekah untuk haji lalu terlambat, kalau sudah melewati waktu wukuf di Arafah nggak sah hajinya. Kalau sekedar terlambat datang ke Arafah asar tanggal 9 Dzulhijjah masih sah, maghrib masih sah, isya masih sah, sampai sebelum subuh masih sah. Tapi ketika sudah lewat subuh, sudah tidak ada kesempatan untuk wukuf di Arafah, tidak ada haji baginya. Dia harus mengulang haji tahun depan. Betapa pentingnya wukuf di Arafah itu, dan itu jatuhnya jamaah sekalian di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, memperkuat ketinggian, ketebalan, kemuliaan nilai 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, haji yang ibadah besar itu rukun Islam, salah satu rukun Islam, hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Itu menandakan bahwa ibadah ini bukan ibadah yang kaleng-kaleng. Satu kali cukup untuk mengcover kebutuhan ruhiyah umat Islam sepanjang hidup. Berbeda dengan sholat, kita nggak cukup sholat sekali, nggak cukup cuma sholat Jumat saja, duhur saja, harus asar, harus ditambah maghrib, harus ditambah isya dan subuh, harus 5 kali sehari. Puasa juga demikian, harus 1 bulan sekali, 1 bulan setiap tahun. Di bulan Ramadan harus terulang setiap tahun, nggak cukup hanya 1 kali dalam setahun. Zakat juga demikian begitu, nisab haul harus dikeluarkan. Tapi haji cukup sekali. Itu memberikan pemahaman kepada kita, kata fuqaha, ibadah haji itu ibadah yang nilainya besar, nilai spiritualnya, ruhnya besar, sehingga cukup mengcover kebutuhan iman kita selama 1 tahun. Dan itu adanya di mana? Di al-ashrul awal min Dzulhijjah, di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Belum lagi di dalam ibadah haji diajarkan persamaan. Orang ketika ihram pakaiannya sama, yang kaya miskin sama semuanya. 2 helai kain putih bagi laki-laki. Nggak boleh orang pakai jaket, nggak boleh orang pakai kemeja, nggak boleh orang pakai celana, sama semua pakaiannya, mengajarkan kesamaan. Bahkan mengajarkan kepada kita kesamaan juga di dalam ibadah. Meskipun latar belakang berbeda madhabnya, berbeda pemahamannya, berbeda organisasinya, begitu haji satu imam. Kalau sholat di Masjidil Haram, imamnya satu. Yang kunut nggak kunut, ngikuti imamnya. Ketika di Arafah juga demikian, khotibnya di Masjid Namiro satu.
Semua manusia kaum muslimin di seluruh penjuru dunia berbeda-beda madhab beribadah dengan satu cara yang sama, mengikuti imam yang satu. Sebuah fenomena persatuan yang diajarkan oleh ibadah haji. Pernah haji di zaman Utsman bin Affan ketika beliau jadi khalifah. Utsman bin Affan selalu berbeda dengan Ibnu Mas'ud tentang sholat di Mina. Ibnu Mas'ud berpendapat sholat di Mina itu sunahnya qasar 2 rakaat untuk asar, duhur dan isya. Tapi Utsman bin Affan berpendapat enggak, 4 rakaat sunahnya. Perbedaan itu sampai terus terabadikan dalam kitab-kitab fikih. Tapi ketika dalam momen haji, saat di Mina, di hari tarwiyah atau mabit di Mina, imam sholatnya satu saat itu, berbeda dengan sekarang. Masing-masing tenda punya imam dan sholat jamaah masing-masing. Kalau dulu satu, Utsman bin Affan imamnya sebagai khalifah dan imam besarnya. Utsman bin Affan saat di Mina sholat 4 rakaat duhur asar isya. Ibnu Mas'ud yang selalu berbeda pendapat dengan Utsman, yang selalu berpendapat bahwa sunahnya 2 rakaat, ketika di Mina ikut berjamaah dengan jamaahnya Utsman, sholatnya berapa? 4 rakaat meskipun mendapat dia 2 rakaat. Mengikuti imamnya, mengikuti persatuan umat. Tidak lalu kemudian karena gengsi atau karena ego madhabnya dia buat jamaah sendiri untuk sholat 2 rakaat. Lah, dia bersatu dengan jamaah yang lain, sholat 4 rakaat dengan imam satu, Utsman bin Affan. Fenomena persatuan yang diajarkan dalam ibadah haji, dan haji itu adanya di al-ashrul awwal min dzulhijjah, di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu diantara rahasia kenapa 10 pertama bulan Dzulhijjah itu punya keutamaan di antara yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والصحابة أجمعين وعنا معهم بأفك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.